Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa-mahasiswi Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat melanjutkan lagi pembelajaran kita untuk membahas dasar-dasar mikrobiologi dan biokimia. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kita kemudahan dan kecerdasan di dalam mempelajari materi yang akan disampaikan pada kesempatan hari ini. Pada hari ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita, yaitu struktur sel mikroorganisme, yang mana struktur sel mikroorganisme sebagiannya telah kita pelajari di sesi sebelumnya atau minggu sebelumnya. Pada hari ini, insya Allah kita akan lanjutkan lagi ke sesi ribosom, namun sebelumnya kita akan mereview pada materi sebelumnya. Kita telah mempelajari yang pertama kontrak belajar, yang kedua adalah pendahuluan. Kontrak belajar itu pertemuan pertama ya. Ini pertemuan pertama. Masih ingat ya, pertemuan pertama. Lalu kita juga mempelajari pertemuan kedua itu adalah pendahuluan mikrobiologi dan sejarahnya. Lalu pertemuan ketiga kita mempelajari tentang struktur sel yang berupa yang pertama itu adalah pembungkus sel berupa kapsul, dinding sel, membran sitoplasma. Yang kedua adalah flagela, sitoplasma. Yang ketiga, dan yang hari ini kita akan melanjutkan untuk pembelajaran kita membahas tentang ribosom. Apa itu ribosom? Nah, masih ingat ya, kalau kemarin kapsul atau pembungkus sel itu berada pada bagian terluar sel. Yang ini kemarin kita telah mempelajari yang warna merah. Lalu di dalamnya, bagian dalam lagi dari kapsul itu adalah dinding sel. Dinding sel yang berwarna kuning. Lalu di dalamnya lagi, dilindungi lagi, diproteksi lagi dengan membran sel. Nah, si membran sel ini kemarin kita sudah mempelajari, lalu kita juga telah mempelajari tentang flagellum. Flagellum kita telah mempelajari di pertemuan kemarin. Flagellum itu adalah ekor dari bakteri yang fungsinya untuk ya alat geraknya. Yang terakhir kita juga telah mempelajari tentang ribosom. Ribosom pertemuan kemarin sudah ya kita pelajari tentang ribosom. Nah, ini kita secara singkat aja, ribosom itu adalah struktur sel yang berbentuk dari protein dan RNA. Ini adalah ribosom. Nah, fungsinya untuk sintesis protein dan kemudian mendistribusinya ke bagian-bagian sel lain. Dalam keadaan tidak memiliki protein, ribosom memecahkan diri untuk memberikan protein kepada sel. Materi ribosom, alhamdulillah kita telah pelajari kemarin. Bila masih belum paham, silahkan dirujuk di materi sebelumnya. Nah, yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang mitokondria. Mitokondria itu apa? Nah, sekarang kita akan pelajari. Mitokondria itu adalah di sini organel yang terdapat di dalam sel. Mitokondria, organel yang terdapat di dalam sel. Fungsinya buat apa organel ini? Untuk membentuk energi dalam ATP. Jadi mitokondria ini fungsinya untuk membuat energi dari sel itu sendiri. Nah, misalnya kita kekurangan energi nih. Kenapa ya lemas banget hari ini? Misalnya gitu ya. Lemas banget. Lemas sekali. Berarti apa? Mitokondrianya kekurangan atau ya sedikit membentuk ATP kita. ATP apa? Nanti kita akan pelajari di biokimia ya. Nah, mitokondria ini tugasnya untuk membuat ATP yang kadarnya itu konsentrasinya sedikit sehingga kita kekurangan energi, lemas akhirnya. Nah, inilah fungsi dari mitokondria. Mitokondria adalah ya dapurnya untuk membuat energi. Lalu di sini membran mitokondria terdiri dari dua lapis. Jadi mitokondria itu punya dua lapis membran. Mitokondria itu yang mana sih Pak? Tadi lupa ya disebutkan. Mitokondria itu yang ini ya, putih-putih ini. Bentuknya putih-putih kayak gini. Mitokondria.
Atau bagian-bagian kecil juga yang warna biru ini mitokondria. Jadi mitokondria itu hampir mirip kayak ribosom. Nanti kita akan pelajari, ada gambarnya sendiri kan ya. Yang pertama lapisan luar, jadi dua lapisan. Lapisan luar terbentuk dari komponen protein. Nah, kembali lagi, berarti ada protein di sini. Dan lemak yang banyak mengandung saluran berukuran mikro. Yang banyak mengandung saluran berukuran mikro. Saluran mikro ini berfungsi untuk melewati ion-ion dan molekul organik sederhana. Berarti apa di sini? Berarti ya kita itu butuh protein dan lemak. Di dalam apa? Di dalam tubuh kita. Karena apa ini protein dan lemak? Protein dan lemak ini adalah lapisan untuk membran mitokondria. Bila kita kekurangan protein dan lemak, ya membran mitokondria juga kekurangan komposisi untuk membentuk mitokondrianya sendiri. Atau ya kekurangan ya bahan baku juga untuk dirinya sendiri. Kalau kekurangan bahan baku ya mereka mitokondria ini juga akan kesulitan untuk membentuk energi atau ATP. Jadi jangan lupa, karena tubuh kita ini tersusun dari sel ya, tubuh kita itu tersusun dari sel semuanya. Jangan lupa ketika kita makan sehari-hari, makanlah makanan yang berprotein dan lemak. Karena ini membantu mitokondria di dalam memproduksi energi. Nah, energi. Makanya binaraga, ya binaragawan, orang yang suka angkat barbel itu ya, itu mereka itu banyaknya makan apa? Banyak protein. Banyak makan protein. Walaupun lemak mereka sedikitin. Nah, biasanya mereka ketika makan protein dan lemak, karbonya hilang. Karbonya dihilangkan. Tetapi kalau lemaknya mereka, kadar lemaknya misalnya sedikit sekali, maka karbonya yang mereka naikkan. Untuk buat apa? Buat energi. Tapi biasanya udah di dalam satu paket, misalnya daging ya, daging ayam. Biasanya ada protein dan lemak. Udah satu paket biasanya seperti itu. Telur juga seperti itu, ada protein dan lemak. Lemaknya di mana? Lemaknya yang di kuning telurnya itu. Makanya enak lemak kuning telurnya itu ya. Nah, fungsinya tadi sudah ya, lah fungsi dari lapisan luar ini. Jadi lapisan luar itu untuk melewati ion-ion dan molekul organik sederhana. Nah, kalau kita lihat di sini mitokondria, kecil banget tadi, yang bulat-bulat tadi dibesarkan seperti ini bentuknya. Jadi mitokondria itu ada dua lapisan membran, di sini lapisan dalam dan lapisan luar. Lapisan luar yang mana yang ini? Ini lapisan luar. Nah, lapisan dalam ya bagian dalamnya. Sini. Bagian dalam ini. Bagian dalam, maksudnya kalau ini luar, bagian luar tangan kita, inilah luar tangan kita, bagian dalamnya ya di dalam ini, dalam tangan kita ini. Nah, lapisan dalamnya mitokondria itu berbelok-belok seperti ini. Ini lapisan dalamnya, berbelok-belok, membentuk saluran yang disebut kristai. Jadi ada saluran yang membentuk kristai, yang di sini ya, kristai. Ini yang kristai seperti ini. Ini juga kristai. Saluran yang membentuk kristai. Nah, kristai ini terdapat enzim yang dapat menimbulkan terjadinya gradien proton yang berfungsi untuk membentuk ATP. Nah, berarti kristai ini fungsinya. Dia ini yang membentuk ATP tadi. Karena di dalam kristai itu ada enzim. Ini enzim yang dapat menimbulkan terjadinya gradien proton. Di dalam mitokondria terdapat pula ribosom. Nah, berarti di ribosom juga ada di dalam mitokondria. Masih ingat ya ribosom fungsinya buat apa? Ya, fungsinya buat untuk mensintesis protein di dalam ribosom. Yang karakteristiknya mirip dengan ribosom di sitoplasma. Coba kita lihat ribosom, benar fungsinya. Nah, benar kan mensintesis protein.
Jadi ya kenapa ada ribosom bentuknya di dalam mitokondria? Ya karena itu tadi kalau kita kekurangan protein, ini ya, ini tadi ya. Nah kalau kita kekurangan protein, maka si ribosom ini yang akan mengorbankan dirinya untuk menyediakan protein buat mitokondria. Jasa banget ya ribosom. Nah, mitokondria sudah kita pelajari. Selanjutnya kita akan mempelajari inti sel atau nukleus. Nah, inti sel atau nukleus itu yang mana? Ini bagian ini. Bentuknya kayak cacing-cacing. Nanti di sini bagian utara. Ada bentuknya kayak cacing, ada juga yang enggak bentuknya kayak cacing. Bentuknya yang bulat kayak gini. Intinya. Oval, bukan bulat. Inti sel merupakan organik membran ganda yang mengandung informasi genetik. Berarti inti sel itu sangat penting sekali karena dia memiliki informasi genetik. Hati-hati ketika informasi genetik kalian rusak, berarti inti sel kalian rusak. Inti sel memiliki dua membran. Membran dalam yang berbentuk seperti kantung dan membran luar yang berhubungan dengan retikulum endoplasma. Apa itu retikulum endoplasma? Kita nanti insya Allah akan pelajari. Nah, membran terluar berhubungan dengan retikulum endoplasma yang merupakan bagian membran sitoplasma yang berfungsi membentuk dan memodifikasi protein. Berarti membran retikulum endoplasma apa? Retikulum endoplasma itu adalah bagian membran sitoplasma yang berfungsi membentuk dan memodifikasi protein. Ini sudah dijelaskan untuk retikulum endoplasma. Pada membran inti terdapat banyak pori-pori berukuran besar untuk tempat pergerakan protein dan RNA. Jadi di dalam membran ini banyak pori-pori yang berukuran besar untuk tempat bergeraknya protein dan RNA. Nukleus berfungsi sebagai tempat pembentukan RNA ribosom. Jadi nukleus itu fungsinya untuk membentuk RNA ribosom. Caranya protein ribosom yang terbentuk di dalam sitoplasma, ribosom di dalam sitoplasma itu terbentuk di dalam sitoplasma diangkut ke dalam nukleus. Jadi ribosom yang ada di dalam sitoplasma, protein ribosomnya ini akan dibawa oleh nukleus dan dikombinasikan dengan RNA ribosom untuk membentuk subunit ribosoma yang kemudian diangkut ke sitoplasma untuk pembentukan protein lebih lanjut. Nah, kita lihat lagi nukleus ini bentuknya. Kita selanjutnya adalah pili. Pili itu adalah rambut-rambut tipis yang ada di setiap kapsul, yang tumbuh di setiap kapsul. Pili atau fibrae adalah tabung kosong yang tumbuh pada bakteri. Nah, bentuk rambut tersebut merupakan tabung kosong yang tumbuh pada bakteri. Pili ini terbuat dari protein. Nah, protein lagi ya, berarti ya protein ini manfaatnya besar sekali. Protein. Sedangkan karbohidrat tadi, karbohidrat kebanyakan digunakan untuk dinding sel, untuk kapsul, untuk proteksi dari si selnya. Sedangkan protein itu sangat banyak manfaatnya untuk tadi untuk pembuatan RNA atau DNA kita atau pembuatan energi ATP. Nah, kalau pilih juga butuh protein. Proteinnya fungsinya buat apa? Nanti kita akan pelajari. Nah, panjangnya itu adalah 0,2 sampai 20 mikrometer dan diameter 0,02 mikrometer. Masih ingat ya, mikrometer itu sama dengan 10 pangkat min 6 meter. 1 meter itu sama dengan 100 cm. Berarti 1 mikrometer sama dengan 10 pangkat min 4 cm.
Nah, berarti kalau 0,02 itu sama dengan 0,02 kali 10 pangkat min 4 cm. Begitu juga ini. 0,2 kali 10 pangkat min 4 sampai 20 kali 10 pangkat min 4 mikrometer. Maaf. Nah, contohnya bakteri ini, contohnya apa ini? Bakteri yang mempunyai pili, contohnya adalah bakteri kelompok Pseudomonas dan bakteri enter. Nah, di sini fungsinya pili. Pili itu fungsinya ada 3 di sini sebagai seksual. Jadi, pili ini adalah mentransfer materi genetik dari bakteri donor ke bakteri penerima. Berarti ya, pili tadi sebagai alat berproduksi mereka. Alat berproduksi mereka. Berarti di sini kalau kita lihat di sini, pilih kalau kita lihat berarti untuk mentransfer materi genetik ini pilih jadi butuh apa? Butuh yang namanya protein. Nah, berarti ingat ya, protein itu sangat penting bagi kita. Ketika nanti adik-adik menikah, nah jangan lupa makan protein. Supaya apa? Ya supaya dapat momongannya lebih cepat ya. Untuk ya dapat momongan lebih cepat ya, maka perbanyaklah makan protein. Terus yang kedua, melekatkan sel pada sesamanya atau pada benda mati atau benda hidup. Nah, jadi pilih itu untuk melekatkan si sel ini atau bakteri ini ke sesamanya, baik benda mati atau benda hidup. Lalu yang ketiga, membentuk lapisan film atau pelisil yang memungkinkan bakteri terapung pada permukaan air di mana terdapat cukup oksigen. Berarti apa ini? Fungsi pilih. Fungsi pilih itu adalah ya buat alat apung mereka. Jadi ketika mereka ada di air, pilih ini dapat membuat lapisan film atau pelisil yang dimana lapisan ini akan membuat bakteri itu mengapung ke permukaan air. Fungsinya, kenapa mereka mengapung ke permukaan air? Karena di dalam air itu tidak cukup oksigen. Sehingga dia butuh oksigen, dia pergi ke permukaan air. Untuk dapat ke permukaan air, dia gunakan pilih ini tadi untuk membentuk lapisan filmnya atau pelisel. Nah, di sini dilihatkan lagi, pilih itu adalah rambut-rambut tipis ini. Lalu kita akan membahas tentang pembagian sel. Tadi udah ya, struktur sel udah selesai, batas pilih. Sekarang kita masuk ke pembagian sel. Secara umum, sel itu, sel mikroorganisme dapat dibagi menjadi 2 golongan besar, termasuk sel tubuh kita. Yaitu yang pertama, sel prokariot dan sel eukariot. Ada yang menyebutnya eukariot atau eukariot. Kalau eukariot itu bahasa Jerman, karena EU dibaca OI, eukariot atau eukariot itu Indonesia. Nah, bentuknya seperti mana? Seperti ini. Kalau yang sebelah kiri ini adalah prokariot. Kalau yang kanan adalah eukariot. Nah, kita akan bahas satu-satu untuk sel prokariot. Sel prokariot itu berasal dari kata pro dan kariot. Pro artinya primitif. Nah, berarti kalau pro nih orang, pro nih anak ini. Oh, berarti primitif ini anak ya. Prokariot. Pro artinya primitif, kariot artinya adalah inti atau nukleus. Inti atau nukleus. Berarti kalau kita gabungkan, prokariot adalah nukleus atau inti yang primitif. Maksudnya apa ini? Inti atau nukleus primitif. Berarti dia itu menghasilkan RNA atau DNA yang primitif. Bukan seperti itu. Nah, maksudnya prokariot berarti sel yang mengandung inti sel primitif atau dapat dikatakan
tidak mengandung inti sel sama sekali. Berarti si prokariot ini dia tidak memiliki inti sel sama sekali. Ini sel prokariot, sel primitif, inti sel primitif. Berarti dia tidak mempunyai inti sel. Sedangkan eukariot itu berasal dari dua kata juga. Eu artinya normal, di sini ya, normal atau benar, dan kariot artinya inti sel atau nukleus. Berarti apa nih inti sel yang benar? Seperti itu, tapi eukariot itu adalah sel yang memiliki inti sel atau nukleus. Jadi dia memiliki inti sel atau nukleus. Berarti eukariot memiliki inti sel atau nukleus, prokariot dia tidak memiliki inti sel atau nukleus. Nah, struktur sel prokariot lebih sederhana dari eukariot. Tentu, karena kenapa strukturnya lebih sederhana di sini sel prokariotnya? Karena prokariot sendiri tidak mempunyai inti sel, tidak punya nukleus. Sedangkan sel eukariot punya nukleus. Makanya lebih sederhana daripada eukariot. Komposisinya terdiri atas dinding sel, membran, sitoplasma, partikel-partikel, dan massa kromatin atau nukleoid. Jadi struktur sel prokariot itu komposisinya terdiri dari dinding sel, 1, membran sitoplasma, 2, partikel-partikel, dan massa kromatin, 3, 4, atau nukleoid. Nah, nukleoid inilah yang nanti sebagai DNA mereka. Partikel-partikel terdiri atas plati, glikogen, polifosfat, sulfur, asam poli, beta hidroksibutirat, dan kantung gas. Ini partikel-partikelnya. Yang di sini ya, partikel-partikelnya. Contohnya adalah semua jenis bakteri dan ganggang biru hijau. Nah, jadi contoh untuk struktur prokariot itu adalah semua jenis bakteri. Jadi bakteri yang ada di sekitar kita itu adalah struktur sel prokariot. Sedangkan ganggang biru hijau juga struktur sel prokariot. Nah, sedangkan struktur eukariot itu berukuran lebih besar daripada prokariot. Lalu sel eukariot itu mengandung satu atau lebih inti sel. Jadi dia itu punya satu atau lebih nukleus atau inti sel, mitokondria, dan lain-lain. Lain-lainnya seperti apa? Lain-lainnya seperti yang tadi kita pelajari, ada pili, flagela, ribosom, dan lain-lainnya. Contohnya di sini apa? Cendawan, ragi, ganggang, protozoa. Nah, kalau dilihat dari tabel, ini tabelnya, perbedaan antara sel prokariot dan eukariot. Nah, dari ukurannya saja, sel prokariot itu lebih cilik, lebih imut ya, lebih cilik sekali daripada eukariot. Materi genetiknya, molekul DNA-nya sirkuler, tidak ada nukleus. Nukleus itu adalah inti sel. Sedangkan eukariot itu tersusun dalam kromosom dan nukleus. Maksudnya apa nih tersusun dalam kromosom DNA-nya? Maksudnya itu ya. Organel-organel membran itu tidak ada di sini. Organel membran itu apa, Pak? Nah, di sini dijelaskan di sel eukariot. Organel-organel membran itu yang ada di dalam sitoplasma, contohnya mitokondria, lisosom, kloroplas, retikulum endoplasma. Nah, ribosom. Kalau ribosom prokariot lebih kecil daripada sel eukariot, 70S pangkat ini. Sedangkan untuk eukariot berukuran 80S. Alat geraknya berupa flagela untuk yang prokariot. Kalau eukariot juga alat geraknya flagela atau silia. Tempat respirasinya, kalau prokariot itu membran plasma, kalau eukariot itu mitokondria. Ukuran sel ya lebih kecil karena ini tadi diameternya lebih kecil ya. Kalau ukuran sel eukariot itu ya lebih besar. Dinding sel itu mengandung peptidoglikan, sedangkan yang eukariot itu tidak mengandung
peptidoglikan. Nah, kita telah mempelajari tentang bakteri, terus juga macam-macam bakteri, sel bakteri, terus juga strukturnya. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang yang lebih kecil lagi dari bakteri, yaitu virus. Virus, ini salah satu jenis virus ya, karena setiap virus itu memiliki jenis yang berbeda-beda, termasuk yang sekarang virus COVID-19. Bentuknya bulat ada rambut-rambutnya seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat secara detail bentuknya seperti ini, virus itu hanya berupa 3 bagian. Yang pertama, bagian kepala, leher, dan ekor. Dan itu tergantung juga jenis virusnya ya tadi. Nah, apa sih manfaat virus? Nah, virus itu manfaatnya yang pertama itu adalah untuk vaksinasi. Vaksinasi, jadi vaksinasi itu adalah virus yang lemah itu virus yang hidup itu dilemahkan lalu diinjeksi ke dalam tubuh kita. Jadi semua vaksin itu adalah virus yang dilemahkan dan dilemahkan lalu dimasukkan ke dalam tubuh kita. Kenapa kok virusnya dimasukkan ke dalam tubuh? Ya, supaya tubuh kita ketika dimasukkan virus dalam tanda kutip yang virus itu sudah lemah, maka sel darah putih kita langsung mengetahui ini ada ancaman. Ini ada ancaman. Sehingga sel darah putih kita akan mencoba untuk menyerang si virus yang lemah ini. Ingat, virus yang lemah. Sehingga sel darah putih kita mempunyai antibodi nantinya, udah tahu nih caranya untuk mengalahkan si virus yang lemah ini. Misalnya kalau virus COVID ya, COVID itu antivirusnya, vaksinnya itu merupakan ya virus COVID juga yang dilemahkan, dimasukkan ke tubuh kita. Makanya ada beberapa efek tubuh kita jadi panas banget kan, panas. Terus juga tenggorokan juga sakit. Terus juga hidung mapet ketika disuntik COVID. Karena kenapa ya? Itu virus yang dilemahkan dimasukkan ke tubuh kita. Virus yang lemah tadi. Nah, tugas sel darah putih kita tadi menyerang tuh si virus. Menyerang virusnya yang lemah ini sehingga si antibodi kita nantinya tahu bagaimana nanti cara menyerang virus COVID. Ketika ada virus COVID yang kuat, yang tidak lemah, itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kegunaannya untuk membangun kekebalan tubuh, ya, kekebalan tubuh seseorang supaya bisa menangani virus yang jika sewaktu-waktu masuk ke dalam tubuh. Virus merupakan organisme subseluler yang ukurannya sangat kecil karena hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Ukuran virus terkecil berdiameter 20 nanometer, lebih kecil dari ribosom. Jadi virus, bisa dibayangin ya, kalau misalnya siapa nih COVID, kalau ukurannya nanometer, 1 nanometer itu sama dengan 10 pangkat min 9 meter. 1 meter sama dengan 100 cm. Berarti 1 nanometer itu sama dengan 10 pangkat min 7. Min 7 cm. Atau 1 nanometer sama dengan 10 pangkat min 6 mm. Bayangin, dibagi 1 juta milimeter. Kalau 20 nano berarti 20 dibagi 1 juta milimeter. Ukurannya sangat kecil. Makanya kita diharapkan untuk pertama, untuk terhindar dari COVID menggunakan masker, supaya yang ukuran kecil ini nggak masuk ke dalam hidung kita melalui pernapasan si COVID ini. Yang kedua, ya jaga jarak juga. Takutnya ya namanya ukurannya sangat kecil bisa dibawa anginnya. Nah, di sini karakteristik virus
Yang pertama, virus hanya memiliki satu jenis asam nukleat, yaitu DNA atau RNA. Nah, ini ya, virus cuma punya DNA atau RNA. Virus tidak terpengaruh oleh antibiotik, walaupun sel inangnya mungkin terpengaruh. Nah, ini juga. Makanya orang yang kena kena virus COVID ketika dikasih antibiotik yang nggak mempan gitu. Virusnya juga masih kuat. Yang ketiga, virus tidak memiliki membran internal. Nah, membran internal nggak punya virus. Lalu berukuran tetap, berukurannya selalu tetap. Beda sama bakteri. Bakteri ukurannya bisa ya menyesuaikan. Lalu memperbanyak atau mereplikasi diri di dalam sel host. Nah, berarti si virus dapat banyak ketika dia punya inangnya atau sel untuk bereproduksi. Nanti kita ada gambarnya bagaimana virus ini dapat bereplikasi atau bereproduksi nantinya. Replikasi dapat terjadi karena virus mengganggu sistem biosistem di dalam sel host untuk kepentingannya memproduksi komponen-komponen baru. Kita loncat dulu. Nah, ini reproduksi virus. Nah, reproduksi virus seperti ini. Nah, ketika virus itu nempel ke dinding sel atau kapsul, lalu dia akan memasukkan genomnya si virus, DNA-nya ke dalam sel. DNA-nya ke dalam sel. Lalu DNA virus ini akan menggunakan seluruh macam komponen-komponen yang ada di dalam sel untuk meregenerasi mereka, untuk mendegradasi genom host mereka, sehingga replikasi virus dapat berlangsung. Itu, lihat, absorpsinya 0 menit dari menempelnya, lalu menginjeksikan genom virusnya hanya 1 menit, lalu dalam 5 menit itu sudah mendegradasi atau mereplikasi DNA. Selama 10 menit sudah sintesis protein-protein dan menggabungkan bagian-bagian virusnya. 10-20 menit sudah menggabungkan bagian-bagian virusnya. 20-25 menit sudah bentuk virus yang normal. Jadi sudah bentuk virusnya, lalu dia keluar memecahkan kapsul atau dinding selnya sehingga membentuk virus baru. Itu dalam satu sel. Nah, bayangin kalau sel-sel kita diserang semua oleh virus tersebut. Nah, di sini kita balik lagi. Nah, asam nukleat pada virus. Asam nukleat itu dilindungi oleh selubung protein dan kapsil itu pada virus. Di sini kalau kita lihat nih, DNA-nya itu dilindungi oleh asam nukleat ini pada kepala. Asam nukleat yang dibungkus kapsil disebut nukleokapsil. Berarti nukleokapsil yang mana? Yang bagian ini tadi. Kepalanya ya. Asam nukleat mengandung informasi yang dapat berfungsi untuk apa? Yang pertama, membentuk protein pada kapsil. Yang kedua, membentuk enzim yang diperlukan untuk memasuki sel yang ditumpangi. Dan yang ketiga, mereplikasi asam nukleat. Ini bentuknya, seperti DNA di sini, ini batas kepala, ini lehernya, lalu pembuluh ekornya, selubung ekor, lalu serabutnya. Sudah. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak akan memberikan kalian tugas, yaitu tugasnya berupa pertama, carilah jurnal yang meneliti tentang bakteri dan virus. 1 jurnal saja. Tiap orang mendapatkan 1 jurnal, lalu tidak boleh sama setiap orang, dikumpul dalam bentuk soft dan hard, lalu dikumpul. Kalau yang soft-nya di e-learning, lalu hard-nya nanti dikumpulkan bisa di B12 atau di meja saya. Nah, tip untuk mencari jurnal, cari di Google Scholar, yaitu scholar.ac.id.
google.com. Nah, di sini jurnalnya yang meliputi bakteri dan virus khusus untuk apa? Jangan meluas, nanti kalian carinya bakteri dan virus untuk kedokteran atau kesehatan, tetapi ini bakteri dan virus untuk penggalian pencemaran. Lingkungan. Bisa untuk pengendalian pencemaran lingkungan atau untuk pembuatan energi, bioenergi misalnya. Nah, carilah jurnal-jurnal yang pokoknya melibatkan bakteri ini, bakteri atau virus, untuk mengolah limbah, baik limbah air, limbah organik, dan lainnya. Demikian untuk pembahasan kali ini. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup diskusi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh fikum.